Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disha Jasmine Aulia dengan NPM 21043010134 dari kelas Dashum E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah humas. Hubungan masyarakat atau public relation yaitu suatu usaha yang sengaja dilakukan dan direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga atau institusi dengan masyarakat. Sebagai ilmu pengetahuan, humas atau PR masih relatif baru di masyarakat masa kita. Humas atau PR merupakan gabungan dari berbagai ilmu dan termasuk dalam jajaran ilmu-ilmu sosial. Istilah humas atau PR baru dikenal mulai abad 20, yaitu di negara Amerika Serikat. Humas lahir karena adanya kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Kemajuan ini memisahkan manusia ke dalam kelompok dengan tujuan yang berbeda-beda. Maka dari itu diperlukan kerjasama untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi humas atau PR menumbuhkan relasi baik antar setiap komponen masyarakat, menumbuhkan motivasi dan menjadi proaktif. Dalam sejarahnya, PR dilahirkan dan dipelopori oleh the father of public relation yaitu E.V. Ledbetter pada tahun 1906. Ia berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batu bara AS dengan sukses. Adapun gagasan dan pemikiran Lee dalam mengadakan perbaikan, pembaharuan itu dinamakan Declaration of Principle. Di samping itu ada beberapa tokoh humas lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Berikut adalah kronologi perkembangan humas di dunia. Pada abad ke-19, hubungan masyarakat Amerika dan Eropa menjadi program studi yang mandiri didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 1865 sampai 1900, saat itu publik masih dianggap bodoh. Pada tahun 1900 sampai 1918, publik diberi informasi dan dilayani. Pada tahun 1918 sampai 1945, publik diberi pendidikan dan dihargai. Pada tahun 1925 di New York, hubungan masyarakat sebagai pendidikan tinggi resmi. 1928 di Belanda memasuki pendidikan tinggi dan minimal di fakultas sebagai mata kuliah wajib. Di samping itu, banyak diadakan kursus-kursus yang bermutu seperti yang sudah ditulis di bawah ini. Dan jika di Amerika perkembangannya lebih ke arah bisnis, berikut juga ada penjelasannya. Public Relation di Indonesia. Perkembangan PR di Indonesia dibagi menjadi 5 periode. Pada perkembangan awal, pakar hubungan masyarakat di Indonesia seperti Alwi Dahlam dan W. Nuradi sepakat bahwa praktik PR atau humas di Indonesia sama usianya dengan usia RI. Mengumumkan kemerdekaan merupakan kegiatan PR yang bertujuan untuk memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dan juga untuk mendapatkan pengakuan internasional. Pada periode kedua, datang perusahaan multinasional setelah pendeklarasian kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1950. Terciptanya era baru pada dunia PR di mana banyak perusahaan multinasional mulai berdatangan. Perusahaan ini menganggap PR sangat penting dengan tujuan untuk memperkenalkan perusahaan tersebut serta untuk membangun komunitas dan reputasi pada publik. PR juga mulai berkembang di bidang pemerintah dengan dibentuknya bagian humas pada RRI dan Kepolisian RI. Pada periode ketiga, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintahan berfokus pada pembangunan ekonomi negara sehingga banyak kebijakan yang dikeluarkan. Salah satunya yaitu UU PMA 1967, kebijakan untuk menarik modal asing, yang berakibat banyaknya permintaan jasa konsultasi termasuk konsultasi PR pada tahun 1970-an. Perkembangan yang terjadi di Indonesia pada periode yang sama adalah dibentuknya Bako Humas, Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, di tahun 1970. Kemudian dibentuklah Perhumas, Perhimpunan Hubungan Masyarakat pada tahun 1972. Pada periode keempat, ekspansi besar-besaran perusahaan swasta di Indonesia yang menyebabkan pemerintah membuat kebijakan yaitu deregulasi perbankan 1983 dan privatisasi di berbagai sektor ekonomi yang mendorong makin besarnya permintaan praktek PR profesional. Namun tingginya permintaan ini tidak diimbangi dengan ketersediaan praktisi yang memadai. Dengan keadaan seperti ini, muncullah perusahaan di bidang PR dan kemudian dibentuklah APRI, Asosiasi Perusahaan Public Relation. Pada periode kelima, pasca Orde Baru, pada pertengahan tahun 1998, perkembangan PR di Indonesia juga berjalan sejajar dengan perkembangan pemerintahan dan politiknya. Pada masa ini, adanya pengakuan kebebasan berkomunikasi. Dengan ini muncul pula pengakuan jaminan terhadap hak untuk memperoleh serta menyebarkan informasi. Selain kebijakan tersebut, ada pula kebebasan pers. Praktek PR sudah mengarah pada model humas simetris dua arah. Ini tentu membuat PR di Indonesia berubah menjadi lebih terbuka dan otomatis komunikasi antar PR dan publik menjadi komunikasi dua arah. Sekian dari presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.